Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Jangan lupa bersyukur dan memohon ampun. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai menulis dan menyunting berita. Tujuannya pada pembelajaran ini, jadi nanti kita bisa menulis dan menyunting atau mengedit berita yang kita buat sehingga sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan berita yang benar. Nah, langkah menulis berita yang pertama melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang ada di sekitar, atau bisa mencari berita-berita terkini di Google, di YouTube, dan sumber lainnya. Kemudian kita menyusun pertanyaan 5W1H, pertanyaannya dijawab sesuai dengan berita. Kemudian baru dari pertanyaan itu kita menyusun berita yang sesuai dengan struktur dan kebahasaan dari berita. Nah, yuk langsung praktek aja biar nggak bingung. Jadi yang pertama tadi melakukan pengamatan ya. Bisa di lingkungan sekitar kita ada kasus apa sih? Misalkan ada COVID, isolasi mandiri, dan sebagainya. Yang bisa kita gali informasinya, bisa tanya pada Pak RT mungkin, dan sebagainya. Atau bisa juga kita cari berita yang lagi viral di YouTube atau di berbagai sumber lain, terserah. Nah, kali ini sebagai contoh saya akan mengambil berita ini ganda putri Indonesia yang berhasil mendapatkan medali emas yang saya ambil di YouTube. Yuk kita cek YouTube-nya dulu ya. Oke, ini dia. Ganda putri Indonesia Grecia Poli dan Apriani Rahayu meraih medali emas cabang olahraga badminton Olimpiade Tokyo 2020. Mereka mendapat medali tersebut setelah mengalahkan Cheng Qingchen, Jia Yifan, Cina pada partai final Senin 2 Agustus 2021 pagi. Berlaga di lapangan 1 Musashino Forest Sport Plaza, Grecia Apriani menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-15 dalam tempo 55 menit. Grecia Apriani menjadi ganda putri pertama Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade. Sebelumnya, prestasi terbaik ganda putri Indonesia di kompetisi multicabang olahraga 4 tahunan itu hanya seperempat final, yakni pada Olimpiade Rio 2016, Grecia Poli dan Nitya Krisinda. Selain itu, kesuksesan Grecia Apriani memastikan Indonesia mendapatkan medali emas pertamanya di Olimpiade Tokyo 2020. Baik, berdasarkan video tadi, kita bisa tadi menyusun ya unsur 5W1H-nya. Saya ingatkan lagi, ini unsur 5W1H. Jika kalian lupa bisa dibaca. Nah, kemudian kita buat soalnya seperti ini beserta jawabannya. Nah, bisa dibaca ya. Di sini ada apa, siapa, kapan, dan di mana. Diingat-ingat 4 pertanyaan ini itu untuk kepala berita, struktur kepala berita. Nah, kemudian tubuh berita itu biasanya adalah pertanyaan dari mengapa dan bagaimana. Di sini sudah ada jawabannya. Nah, dari sini nanti kita buat beritanya. Jadi tinggal kopas-kopas saja dari pertanyaan yang sudah kita buat berita dengan kalimat kita sendiri yang beda lah dari video tadi, sehingga ya memang nggak beda-beda amat, tapi tetap kita pakai bahasa kita sendiri. Nah, ini ya struktur beritanya. Bagi yang lupa bisa dibaca lagi, ini kaidah kebahasaannya. Yuk, nah ini dia beritanya. Jadi paragraf pertama tadi isinya tentang kepala berita yang menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan. Nah, di sini. Kemudian yang kedua, paragraf kedua adalah tubuh berita yang menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ini tadi saya tinggal kopas saja dan saya tambahi kata-kata biar kalimatnya bisa sesuai dan dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Nah, untuk yang ketiga, yang ekor berita itu kan bergantung pada kita. Nah, kita bisa mengarang dari atau membuat berita sesuai dengan apa yang kita lihat tadi. Jadi misalkan
Saya melihat di sekitar saya banyak yang update nih status di WA, di IG, di sosial media lainnya mengenai kasus ini, di mana mereka sangat bangga. Nah, ini saya masukkan di ekor berita. Nah, di sini semua ada komentar ini komentar Rizky. Nah, Rizky ini sebenarnya adalah saya sendiri. Jadi karena di sini kita latihan, kita bisa nih buat misalkan kalimat langsungnya adalah pendapat kita sendiri, nggak masalah. Nah, di sini saya menulisnya salah satu netizen di Instagram seperti itu. Jadi untuk ekor berita ini bisa kalian menyimpulkan, menambahkan dari apa yang kalian lihat atau apa yang kalian amati. Nah, setelah itu baru kita menyunting berita. Jadi tadi beritanya saya pokoknya buat aja. Berita yang pertama kita buat aja, kemudian baru kita sunting. Gimana caranya? Menyunting itu mengedit ya. Jadi pertama ya baca ulang beritanya, kemudian tandai kata yang perlu diperbaiki. Nah, biasanya nih kesalahan terletak pada kebakuan bahasa, penggunaan tanda baca, dan penggunaan huruf kapital. Nah, pedomannya bisa dilihat pada WebI dan KBBI. Ini bisa di-download di Play Store. Nah, baru setelah itu kita perbaiki kata yang salah. Nah, saya beri contoh ini ya, WebI dan KBBI yang biasa di-download di Play Store. Ini saya buka, ini sudah Play Store ya, saya sudah membuka Play Store. Nah, ini untuk WebI-nya itu yang gambarnya ini. Kemudian KBBI-nya yang edisi 5 yang gambarnya ini bisa nanti kalian download. Jadi untuk dua aplikasi ini tuh bisa kalian gunakan nanti sampai kamu tua, sampai di perguruan tinggi, di SMA dan jenjang belajar selanjutnya, bahkan sampai tua pun masih dipakai karena ini memang dasar bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Jadi tadi ini ya tadi. Nah, jadi setelah dari berita itu saya cek lagi, oh ini harusnya nama orang itu pakai huruf besar. Kemudian karena di sini ganda putrinya disertai dengan nama negara Indonesia, jadi semuanya pakai huruf besar. Tapi kalau hanya ganda putri saja berarti tidak perlu pakai huruf besar. Kemudian nama kota, nama negara ini Cina, nama negara harus pakai huruf besar. Nama hari Senin ini semuanya ditandai. Kemudian ini pembetulannya. Jadi tadi ya yang biru ini adalah pembetulan dari tadi yang salah yang warna merah-merah tadi. Jadi ini di lapangan 1. Nah, tadi di lapangan ini penulisannya di lapangannya digabung. Nah, yang benar karena ini keterangan tempat harus dipisah. Nah, ini kamu bisa dapatkan di WebI tadi pedomannya. Nah, kemudian ini tadi setelah titik itu harusnya adalah huruf besar. Nah, ini. Kemudian maaf di sini ada yang merah, harusnya ini biru ya. Kemudian ini masyarakat tadi tulisannya masyarakat. Nah, ini tidak baku, yang benar masyarakat. Dari mana dapatnya? Dari KBBI. Nah, kemudian ini ada kalimat langsungnya. Kenapa ini tadi salah? Coba dicek. Ini di bagian terakhir jayalah Indonesiaku titik. Baru setelah itu komentarnya K-nya besar. Ini salah. Nah, karena dia ada di tengah-tengah kalimat, jadi yang benar adalah jayalah Indonesiaku, koma K-nya itu kecil karena harus dia masih menyambung, ada sambungannya seperti itu ya. Nah, tadi masyarakat, yang benar masyarakat gimana nyarinya? Oke, kita cek KBBI ya. Saya beri contoh penggunaan KBBI-nya. Nih KBBI 5 tadi. Nah, ini tinggal dicari saja. Kita tulis tadi masyarakat. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini ada tulisan bentuk tidak baku dari masyarakat. Berarti yang baku masyarakat ini. Kita cek. Oke, ada artinya. Berarti yang baku adalah masyarakat. Seperti itu ya caranya untuk kata baku dan tidak baku. Jadi kalian silahkan download KBBI 5 dan WebI tadi. Oke, sudah selesai. Jadi bisa kalian nanti pelajari lagi. Kalau misalkan belum paham, ini dilihat
yang merah tadi apa sih bedanya sama yang biru, kemudian dicocokkan dengan puepi tadi. Seperti itu ya caranya. Nah, tantangannya kali ini adalah kalian membuat berita berdasarkan pengamatanmu terhadap lingkungan sekitar. Jadi bisa di lingkungan sekitar rumahmu. Ada misalkan kalau kasus sekarang itu COVID ya, gimana penanganan COVID? Mungkin kalau di situ orang COVID itu di tempatmu di apa kan? Ada kan beberapa tempat yang misalkan dia dikucilkan, ada yang warga bahkan membantu sampai membuat jadwal dan sebagainya. Atau bisa kamu cari video-video di YouTube mengenai berita terkini ya. Jadi batas wilayah terluasnya itu hanya di Indonesia saja. Temanya bebas, boleh tentang bencana alam, boleh tentang olahraga dan sebagainya. Kemudian setelah itu sama caranya seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan hari ini. Tadi kamu membuat 5W1H, kemudian dibuat beritanya dan disunting. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah teks berita 5W1H, pertanyaan kamu, dan berita yang telah kamu sunting tadi. Begitu ya. Dan dikirim ke grup WA atau grup pembelajaran masing-masing sesuai dengan arahan gurumu. Baik, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.